Selamat pagi untuk teman-teman Basda C dan Basda D. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi agregat, yaitu ada sum, kemudian average, count, min, dan max. Dan mungkin di akhir kita akan sedikit menyinggung mengenai select into. Nah, kita bahas satu persatu dari sum. Oke, kita langsung saja mulai dari yang pertama adalah sum. Jadi seperti namanya, sum itu gunanya adalah untuk mencari total dari keseluruhan data atau tabel. Nah, sebagai contoh, misalnya saya ingin mencari total data dari kolom unit price. Jadi saya ingin menghitung keseluruhan atau ingin mencari total harga dari seluruh tabel pada tabel products. Maka jika kita perhatikan di sini, tabel products memiliki kolom yang bernama unit price atau harganya. Nah, sebelum kita menjawab soalnya, perlu diperhatikan buat teman-teman yang mungkin masih bingung untuk implementasinya, cara gampangnya yang mungkin bisa saya berikan kepada teman-teman, triknya adalah rumusnya seperti ini. Di select, kemudian ada agregat, kemudian dalam kurung kolom, kemudian from, di tabel apa. Jika ada persyaratan, maka berilah persyaratannya, dan order by adalah query yang paling akhir. Kita letakkan paling akhir untuk order by. Jadi secara urutannya itu seperti ini. Jadi ibaratnya kalau kasta, urutannya seperti ini. Nah, kita langsung saja select all, atau misalnya kita cek dulu ya, unit price from products. Kita bandingkan nantinya. Nah, kita coba tampilkan untuk tabel products, dia memiliki sebanyak 77 baris atau 77 data. Nah, untuk soal yang di sini, saya ingin mencari atau menghitung keseluruhan 77 data ini untuk kolom unit price. Maka jika kita memperhatikan rumus yang telah saya berikan tadi sebagai triknya, cara pengerjaannya maka seperti ini. Select, sum, atau mungkin gampangnya seperti ini, teman-teman. Kita utamakan query umumnya dulu sebelum mengerjakan soal. Nah, target kita apa? Target kita adalah tabel products. Ya, jadi tulis dulu select all from products. Nah, jadi trik yang bisa dikerjakan itu adalah seperti ini. Nah, setelah kita menargetkan tabel apa? Oh, tabel produk. Nah, barulah kita kerjakan soalnya. Yang diinginkan apa? Maka kita ganti bintang ini adalah sum. Kemudian kita isikan kolom yang dituju atau kolom yang ingin dihitung. Nah, triknya seperti itu. Nah, jadi select sum unit price from products. Kita boleh menambahkan alias. Jadi rumus ini, sum unit price ini kita bisa memberikan namanya sebagai total harga. Seperti itu. Kita sudah jalankan. Nah, maka keseluruhan total dari tabel produk sebesar sekian, teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu count. Nah, count ini ada dua cara mengerjakannya. Ada dua jenis soal yang mungkin akan muncul, akan diterima oleh teman-teman. Yaitu mungkin ada kasus di mana kita disuruh mencari banyaknya data, tapi yang ditampilkan adalah satu tabel, seluruh data dalam satu tabelnya. Misalnya, hitunglah atau berapa banyak data tabel produk. Nah, kita coba bandingkan ya. Select all from products. Nah, kita tinggal ganti ini adalah count. Kemudian ini adalah bintang. Yang diminta di sini tampilkan berapa banyak data untuk seluruhnya tanpa memilih-milih kolomnya untuk tabel products. Maka ada 77 data untuk tabel products. Kita buktikan ya. Select all from products. Apa benar dia 77 data seperti yang kita kerjakan tadi? Dan hasilnya adalah benar. Di sini ada 77 data, teman-teman. Nah, untuk yang B, maksudnya adalah
ketika kita ingin menghitung. Nah, kalau cara yang B ini sebenarnya sama aja dengan cara yang A, teman-teman. Cuman kalau yang B ini kita lebih spesifik kolom apa nih yang ingin kita hitung. Sedangkan untuk yang A, ketika kita all, count bintang, maka yang kita hitung adalah tabelnya. Nah, sementara yang B ini kita ingin menghitung lebih spesifik lagi. Misalnya, select count unit price, maka yang dihitung adalah berapa banyak data sih untuk kolom unit price-nya dalam tabel products. Hasilnya pasti tetap sama saja antara A dan B. Nah, kita coba saja select, kita langsung count unit price from products. Kita ingin menghitung berapa banyaknya data untuk kolom unit price pada tabel products. Nah, di sini ada soal, tampilkan banyaknya customer, jadi count-nya nanti adalah kita menghitung customer-nya, yang pernah dilayani oleh employee Margaret Pitchock. Jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Nah, coba saya bantu telaah ya, jadi soalnya seperti ini. Kita akan menghitung atau mencari count customer-nya, dengan persyaratan where-nya adalah ini, kemudian tidak boleh ada duplikat. Nah, jadi ada 3 nih, ada 3 yang perlu kita pahami. Kita tulis aja dulu gampangnya, select all from. Nah, ini kita melibatkan customer. Nah, karena teman-teman belum diajarkan join, maka kita di sini hanya melibatkan satu tabel saja ya. Kita belum membahas bagaimana kita mengikat atau menggait lebih dari satu kolom untuk menampilkan datanya. Nah, ketika kita memperhatikan pada tabel employees, di sini karena teman-teman belum belajar join, kita gunakan tabel orders di sini, karena di tabel orders ini dia memiliki ID dari tabel employees. Dan tabel orders ini juga memiliki ID dari customer. Nah, jadi kita menggunakan satu tabel, yaitu tabel orders. Nah, kalau misalnya kita menggunakan join, kita nggak hanya pakai satu tabel, teman-teman. Kita bisa langsung menggunakan 3 tabel sekaligus. Persyaratan where-nya ada di tabel employees, yang kita hitung adalah tabel customers-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk sementara ini kita coba pakai satu tabel orders dulu ya. Berarti select all from orders. Ini dulu yang kita kerjakan. Kalau sudah kita tahu targetnya adalah tabel orders, maka kita mulai kerjakan. Yang pertama diminta adalah banyaknya customer. Nah, ketika kita memperhatikan di tabel orders, yang berbau-bau customer di sini adalah customer ID. Maka di sini kita ganti adalah count, karena yang diminta adalah berapa banyaknya. Maka customer ID. Oke, jadi soal yang pertama sudah selesai, sudah terjawab untuk menampilkan banyaknya customer, yaitu count customer ID dari tabel orders. Nah, kita kerjakan soal berikutnya, yaitu persyaratannya. Di mana persyaratannya di sini, bahwa si customer ini harus dilayani oleh employee atau karyawan bernama Margaret Pitchock. Maka persyaratannya adalah where employee. Nah, karena kita nggak menggunakan join, kita harus tahu dulu Margaret Pitchock ini employee ID-nya berapa. Karena pada tabel orders tidak ada kolom yang bernama employee name. Dia hanya memuat employee ID. Jadi kita coba cari dulu di tabel employees, nama Margaret Pitchock itu ID-nya berapa. Nah, coba kita pisahkan dengan soal. Kita coba cari ya, set all from employees. Nah, kita coba cari Margaret Pitchock itu ID-nya adalah ID 4. ID 4. Maka di sini where yang kita libatkan di tabel orders adalah employee ID-nya. Nah, tadi kan sudah ketemu
bahwa Margaret itu pada tabel employees ID-nya adalah 4. Maka kita panggil saja kolom employee ID pada tabel orders where employee ID sama dengan 4. Oke, jadi untuk soal yang kedua sudah terjawab, di mana persyaratannya harus Margaret. Nah, kemudian kita kerjakan persyaratan yang lain, yaitu harus ditampilkan jika ada data berkali-kali, tampil berkali-kali, cukup satu kali saja dihitung. Maksudnya seperti ini. Misalnya, customer yang dilayani oleh Margaret ini pada tanggal 2 Maret adalah Patrick. Kemudian tanggal 5 Mei adalah Patrick. Nah, kalau misalnya yang dimaksudkan soal ini, kita cukup menghitung Patrick sebanyak 1 kali. Jadi nggak dihitung sebanyak 2 kali. Jadi kita hitung unik gitu. Kita tampilkan secara unik. Maka kita tampilkan di sini, kita tambahkan distinct. Nah, seperti ini teman-teman. Ini 3 persyaratan sudah kita kerjakan. Banyaknya customer ada pada count. Persyaratannya Margaret ada pada sini, di where-nya. Kemudian tidak boleh berkali-kali, cukup dihitung 1 kali, maka distinct. Kita coba run. Nah, jika diperhatikan di sini, untuk customer yang dilayani oleh Margaret dengan ID 4 adalah sebanyak 156 orang. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jangan lupa kita tambahkan S. Misalnya, soal ini, count customer ini adalah jumlah customer. Nah, bisa juga seperti ini. Oke, clear ya? Kita langsung ke soal yang kedua. Tampilkan data produk yang berjenis seafood. Nah, di sini maksudnya adalah tampilkan banyak data. Tadi saya coba buatkan soal studi kasus. Kita disuruh mencari banyaknya data produk. Ini adalah soal yang pertama. Dan ini adalah persyaratannya. Jadi ada 2 soal yang kita kerjakan. Nah, kita kerjakan dulu dasarnya dulu ya, basicnya dulu yang sudah saya berikan tadi untuk triknya. Tabel yang kita targetkan adalah produk, maka select all from products. Nah, setelah ini selesai, kita kerjakan soal yang pertama. Kita ingin mencari banyaknya, maka count, kemudian kita all, kalau misalnya kita ingin menampilkan menghitung semua datanya dalam satu tabel. Jadi bebas ya, apakah ini mau all atau misalnya teman-teman mau menggunakan produk ID juga nggak apa-apa. Atau kolom yang lain yang ada di tabel produk juga nggak apa-apa. Nah, select count produk ID as banyak produk, banyak data juga boleh. From products. Nah, ini adalah persyaratannya. Jadi apapun persyaratannya, sudah pasti kita menggunakan yang namanya where, teman-teman. Where, nah kita perhatikan, karena kita melibatkan satu tabel products, kita cari kolom yang berbau-bau atau yang mengandung atau merepresentasikan kolom dari tabel kategori. Nah, karena kita belum belajar join di sini, aturannya kita bisa langsung melibatkan tabel kategoris, tapi kita bisa melibatkan satu tabel produk saja. Nah, di tabel products, kita cari kolom apa yang perwakilan, yang merupakan perwakilan dari kategoris. Nah, kita perhatikan di sini adalah kategori ID. Jadi kita panggil kategori ID-nya. Nah, sebelum kita panggil, kita cek dulu nih, kategori seafood itu kategori ID-nya berapa. Nah, seperti tadi, kita coba pisahkan dulu soalnya. Kita cari select all from category. Nah, kita coba cari seafood itu ID-nya adalah 8, teman-teman. Jadi diingat-ingat ya, ID-nya adalah 8 untuk seafood. Maka where kategori ID sama dengan 8. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, di sini kita melibatkan all ya. Kita bisa melibatkan
kolom apapun dari tabel kategoris. Tetapi kenapa di soal ini kita hanya melibatkan kategori ID? Karena di sini konsep kita hanya menggunakan satu tabel saja, yaitu tabel products. Sementara products tidak memiliki kolom yang bernama kategori name. Seandainya ada, maka pada persyaratannya bisa kita buat where kategori name sama dengan seafood. Nah, karena pada tabel products hanya ada kategori ID, maka yang kita akses hanya kategori ID aja. Dari mana kita bisa tahu bahwa seafood ID-nya 8? Ya kita cek dulu. Kita cek secara terpisah dari soal ini. Oke, tampilkan banyaknya data produk yang berjenis seafood. Nah, kita coba cari. Nah, ada 12 data. Kita lanjut. Jadi average ini adalah mencari rata-rata kolom. Misalnya di sini saya ingin mencari rata-rata dari unit price. Gampangnya seperti itu ya. Maka select all from product. Nah, kita ingin simpelnya di sini boleh unit price. Nanti teman-teman bisa explore lagi ya. Nah, jadi untuk harga, seluruh harga jika dirata-rata dari tabel produk sebesar sekian, teman-teman. Ini bisa kalian tambahkan aliasnya juga boleh. Nah, kemudian min. Min ini kita mencari nilai paling kecil. Bisa terkecil, bisa termuda, seperti itu. Bisa termurah, jadi belum tentu nilainya adalah harga. Bisa berupa umur, bisa berupa value yang lain, seperti itu. Misalnya, tambahkan produk termurah yang berkategori seafood. Nah, jadi jika kita perhatikan di sini, target tabelnya adalah tabel products. Yang kita kerjakan, soal pertama adalah dia minta yang termurah, berarti min. Soal yang kedua, persyaratan where-nya, kategorinya harus seafood. Tadi kalau kita lihat, seafood itu ID-nya adalah 8. Maka kita kerjakan saja, select all from, tabelnya adalah products. Kemudian kita cari termurah, kita kerjakan soal yang pertama, unit price. Nah, kalau misalnya kita hanya mengerjakan seperti ini, maka yang ditampilkan di sini harganya 1, karena yang ditampilkan, yang dicari oleh soal ini, program ini, dari semua produk, dia akan mencari harga paling kecil. Tidak peduli dia kategori apa. Tetapi kalau kita membuat batasan, bisa saja nilainya berbeda. Karena yang kita cari nilai terkecilnya adalah kategori seafood. Jadi, where kategori ID sama dengan 8. Nah, hasilnya berbeda karena yang dicari adalah harga produk yang paling murah untuk barang dengan kategori seafood. Nah, seperti itu. Kita kerjakan yang max, sama saja, tinggal kita ganti min menjadi max, jadi kita mencari harga paling mahal untuk produk dengan kategori seafood. Nah, yang paling mahal, harganya adalah 62,5. Nah, kemudian soal yang kedua mengenai max, tampilkan data produk yang pengirimannya paling lama. Nah, berarti kalau misalnya kita telaah, kita melibatkan tabel produk. Nah, tabel produk. Kemudian, kita ganti saja tabel produk karena kita belum belajar join ya, teman-teman. Data tampilkan order ID aja. Nah, jadi saya melibatkan tabel orders di sini. Tampilkan order ID di mana persyaratannya selisih pengiriman dan pemesanannya itu paling lama. Berarti kita melibatkan kolom ship date dengan order date. Nah, seperti itu. Jadi, select all from orders. Nah, baru kita kerjakan soalnya. Yang diminta adalah paling lama, berarti max. Max. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Pengirimannya paling lama. Nah, berarti
tanggal sampai, tanggal dikirim dikurangi dengan tanggal pemesanan. Seperti itu. Jadi kita mencari selisihnya. Selisih hari. Gitu. Maka yang besar dikurangi yang kecil. Subtract A from H yang kita kurangi adalah ship date, dan order date-nya. Nah, kita cari. Oke, ini kurangnya. Nah, jadi pengiriman yang aman. Nah, jadi untuk barang yang paling lama dikirim adalah ID 30. Kita coba cari, select order, select all from orders, where order ID sama dengan 30. Kita buktikan. Kita coba lihat ya. Oke, saya ralat ya. Saya pikir tadi itu adalah order ID, rupanya saya pikir tadi saya juga menampilkan order ID-nya. Nah, yang 30 ini adalah selisihnya. Jadi, barang yang paling lama ini dia 30 hari, paling lamanya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita belum bisa mengecek ya, barang yang 30 hari ini barangnya apa. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui barang apa sih yang paling lama ini 30 hari, saya ingin tahu nih ID-nya berapa. Nah, itu sebenarnya bisa kita tampilkan di sini. Order ID, hanya saja ini nanti akan terjadi error teman-teman karena kita memerlukan yang namanya group by, sementara kita belum diajarkan ya di sini itu group by ada pada materi semester 3 nantinya pada pemrograman SQL. Nah, dia harus menggunakan group by. Jadi sementara ini yang bisa ditampilkan agregat ya hanya agregat saja, dia tidak bisa menampilkan kolom yang lain seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, select info yang terakhir di sini adalah gunanya adalah misalnya kalau misalnya kita ingin menampilkan select all from employees, berarti yang ditampilkan adalah seluruh karyawan tanpa peduli dia country-nya dari mana, city-nya dari mana, kemudian address-nya dari mana, dia tidak peduli apakah dia Miss atau Mrs. atau Mr. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan yang select all from employees, berarti tanpa terkecuali. Nah, bagaimana seandainya kalian ingin nih, tidak ingin sewaktu-waktu kalian repot, misalnya kalian hanya ingin melihat pegawai yang berasal dari USA. Nah, kalau misalnya kalian menjalankan perintah yang select all from employees, kalian masih perlu effort untuk mencari lagi berapa aja ya, siapa saja yang dari USA. Nah, itu kan akan kurang efisien. Nah, maka diperlukan select into. Jadi kita membuat seakan-akan kita membuat tabel virtual, kita kelompokkan yang ingin kita kelompokkan. Misalnya, saya ingin mengelompokkan pegawai yang asalnya dari Jember saja. Saya ingin mengelompokkan atau membuat tabel khusus pegawai yang asalnya dari Jakarta. Nah, seperti itu gunanya select into. Nah, sebagai contoh di sini, kita ingin mengelompokkan yang dari awalnya mencampur di sini, kita ingin mengelompokkan khusus USA. Nah, maka perintahnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini sudah ada, maka tinggal kita tampilkan. Nah, maka jika kita ingin mencari lagi, menampilkan data pegawai yang dari USA, kita tinggal from employee USA, tidak perlu lagi employees, seperti itu. Nah, mungkin contoh lain, saya ingin, misalnya ada sebuah kasus teman-teman ingin mengelompokkan pegawai, misalnya yang city-nya London. Nah, kita ingin mengelompokkan atau membuat tabel khusus pegawai-pegawai yang dari kota London. Maka select all
into employee atau mungkin employee city London, mungkin seperti ini, from employees where country sama dengan London. Nah, maksudnya di sini adalah kelompokkan pegawai yang country-nya, nah ini bukan country ya, city. Kelompokkan pegawai yang berasal dari London, kemudian masukkan ke dalam tabel buatan kita. Nah, kita coba. Nah, ada 4 data, ada 4 karyawan yang dari London, teman-teman. Kita langsung saja. Jadi, sewaktu-waktu jika ingin menampilkan dari London, ya kita tinggal pilih tabel Employee City London, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Ada Stephen, Michael, Robert, dan Anna. Nah, semuanya keempat-empat pegawai ini berasal dari London. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Silahkan teman-teman explore kembali materinya. Jika modulnya sudah keluar, silahkan dikerjakan. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri saya ataupun ke Aika, atau bisa melalui grup. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali, teman-teman.